Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin, tanggal 8 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 14 ayat 5 sampai 18. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe, dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus, dan Paulus mereka sebut Hermes, karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus, yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian,
namun hampir-hampir tidak dapat. Mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya? Maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Bapa-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cinta yang nyata. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Paskah telah membuka hati dan pikiran banyak orang. Karena itu, orang mau hidup dalam lindungan Tuhan. Orang mau dicintai Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Inilah kerinduan hati setiap orang. Tetapi, apa yang mesti manusia perbuat agar menerima dan mengalami cinta dari Allah? Yesus dengan tegas mengatakan bahwa cinta itu sesuatu yang nyata, yang keluar dari hati dan dipraktekkan secara nyata agar dialami orang lain. Karena cinta, kita mau bekerja, mendengarkan, berbicara dengan baik, dan mengorbankan tenaga untuk sesama. Cinta tidak tampak dalam penonjolan keunggulan diri. Cinta tampak dalam segala upaya yang bermanfaat dan berguna untuk perkembangan dan kemajuan orang. Lihatlah pribadi Yesus
yang karena cintanya bagi manusia, rela pergi ke kota dan desa untuk mengajar dan berbuat baik sebagai satu kesaksian hidup untuk orang yang dilayani. Yesus mau memberi contoh dan teladan nyata tentang kasih yang diajarkannya. Tidak hanya itu, Yesus sendiri rela mengorbankan nyawanya sebagai bukti cinta bagi manusia. Sikap ini membuat Allah membangkitkan Dia sesudah 3 hari dari kematiannya. Saudara-saudariku terkasih, Yesus menghendaki manusia mengikuti cara hidupnya agar selamat. Namun benar juga bahwa kita bisa mengikuti cara hidupnya kalau kita memiliki cinta kepadanya. Mencintai Tuhan berarti mau melakukan apa yang diperintahkan kepada kita. Kepada para pendengar, Yesus berkata, "Semua ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Di sini kita bisa belajar banyak hal. Namun yang paling mendasar ialah upaya terus-menerus membantu orang agar tumbuh dalam iman akan Allah dan siap sedia melakukan tindakan baik untuk kepentingan sesama. Semoga demikian. Amin.